Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Khairul Musfida, perwakilan dari PCMen. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini. Dan saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar PCMen yang berjudul How Metadata Service Ops Helping in Digital Transformation. Baik, sebelum acara ini dimulai, saya ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan kamera dan juga mikrofonnya, serta untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat yang nantinya akan kami bacakan pada sesi Q&A. Dan kemudian juga kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk nanti mengisi feedback form yang nanti akan kami share link dan juga QR code-nya, di mana dengan mengisi feedback form Bapak Ibu akan mendapatkan rekap agenda pada pagi hari ini. Kemudian selain itu, Bapak Ibu juga akan berkesempatan mendapatkan shopping voucher senilai ratusan ribu rupiah di akhir acara. Oke, pada acara kali ini PCMen berkolaborasi dengan PT Sistek Karisma dan di webinar kali ini kami akan menjelaskan mengenai metadata service ops. Jadi nanti akan agendanya itu akan ada overview mengenai metadata dan juga nanti akan ada case study, juga nanti akan ada sesi Q&A. Baik, untuk pembicara yang akan hadir hari ini yaitu ada Bapak Muhammad Rian selaku Technical Consultant dari PT Sistek Karisma. Baik, tanpa mengulur waktu, langsung kita mulai saja. Untuk Pak Rian, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ida. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak sekalian. Mungkin di sini ada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga yang sudah hadir pada pagi hari ini yang luar biasa kita mendapati kesempatan ya, khususnya dari Sistek Karisma untuk memperkenalkan produk Metadata. Apalagi Metadata akan membantu solusi-solusi apa aja untuk masalah digital transformasi. Ya, jadi ini kita bisa lanjut lagi ya. Di sini pun para peserta sudah hadir dan kemudian di sini juga tidak lupa dan salam kenal juga ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir. Di sini yang hadir pun dari tim Metadata atau secara prinsipal Visal Pangkar selaku Territory Manager Southeast Asia. Hello, good morning Visal. How are you today? Thanks for joining to us ya for webinar this session. Hi, Rian. Hello, very good morning to everyone. Thank you so much for having me, and thank you so much to every participant joining in this meeting. We are looking forward to this wonderful webinar and hopeful to have a good interactive session with everyone. So thank you so much, and we can proceed now, Rian. Ya, thank you Faisal. Ya, oke. Di sini kita lanjut lagi ya. Jadi mungkin sebelum kita lanjut, di sini suara saya dan tampilan gambarnya sudah terlihat jelas ya Bu Ida ya? Ya, sudah jelas Pak Rian. Bisa Ya, dilanjutkan. oke. Bisa kita lanjut? Ya, jadi bisa dibilang kenapa kita harus pastinya secara zaman sekarang teknologi ya, bisa dibilang berkembang pesat. Kita gimana caranya digital transformasi, mau tidak mau kita harus ikuti juga. Itu seperti apa terhadap kita punya infrastruktur. Nah, pada pagi ini kita akan membahas kenapa harus metadata ya. Apalagi metadata ini bisa seperti apa dan bagaimana. Nah, jadi pada pagi ini, agenda yang akan kita bahas itu bisa dibilang ada 6 sesi ya. Jadi nanti pada saat saya melakukan presentasi, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di kolom chat. Jadi nanti mungkin saya bisa bantu balas pada chat atau nanti pada saat sesi terakhir, yaitu adalah Q&A, itu saya bisa langsung jawab secara live. Nah, mungkin pada pagi ini dengan agenda pertama yaitu adalah company overview yang bisa dibilang apa sih metadata, terus bagaimana metadata bisa melakukan membantu kita terhadap digital transformasi, terus metadata ini seperti apa sih fitur-fiturnya ya, sampai dengan bahkan case study, dan mungkin jika ada waktu sampai dengan nanti akhir acara ini, jika memungkinkan kita akan melakukan
live demo. Seperti apa sih konsolnya Motadata ya? Nah, jadi kita bilang Motadata ini apa sih? Ya, secara Motadata, jadi Mindray System ini ya, Mindray System bisa dibilang adalah global IT product di mana banyak menawarkan masalah IT operation, management, solution lainnya ya. Di mana salah satunya adalah Motadata. Motadata ini bisa dibilang apa aja yang bisa ditawarkan, yaitu Motadata IT operation dan service operation. Nah, jadi bisa dibilang saat ini Motadata sudah tersebar di 25 lebih negara. Jadi Motadata ini produknya sudah berjalan dan secara berkembangnya itu mulai dari September 2010. Nah, secara partner kita pun sudah berkembang juga, 250 lebih partner dan 25.000 lebih customer. Ini kita bisa menyediakan solusi terhadap digital transformasi. Nah, terus kemudian secara kita punya segmentasi ya, segmentasi apa aja sih yang Motadata bisa cover? Telco, government, enterprise, ini bisa kita gunakan juga. Nah, jadi Motadata pun secara produk itu sudah dilakukan analisis. Pasti yang kita kenal adalah Gartner, IDC. Nah, badan-badan analisis ini sudah melakukan research, sudah melakukan testing terhadap produk yang akan kita tawarkan, yaitu di mana kita menggunakan Motadata. Nah, jadi secara produk apa aja sih? Mungkin sebelum ke sana, kita lihat lagi lini apa aja yang akan kita tawarkan. Jadi kalau secara lini, itu kita bisa masuk enterprise, government, bahkan cloud service provider, ini bisa kita gunakan. Mungkin dari sisi enterprise, kita pakai FSI, atau mungkin healthcare, manufacturing, education, atau kita bisa menggunakan di tempat yang lain, seperti government, smart city, ya. Terus kalau misalnya kita mau pakai surveillance, atau bahkan ke managed service dan internet service provider, kita pun bisa gunakan. Nah, produk ini bisa digunakannya apa aja sih? Kenapa kok bisa sampai government, enterprise, bahkan managed service ya? Apa aja sih solusi yang bisa ditawarkan dari sisi Motadata? Yaitu pertama IOPS dan Service Ops. Nah, jadi kalau dibilang IOPS itu lebih ke arah infrastruktur monitoring. Jadi kita bisa melakukan monitoring terhadap servernya kita, networknya kita, bahkan sampai hybrid to cloud ya. Jadi on-premise dan on-cloud-nya kita bisa lakukan monitoring. Terus kita bisa lihat juga dari sisi network observability. Itu seperti apa sih terhadap networknya kita. Bahkan dari kita punya log analitik, ini bisa kita gunakan. Sampai dengan kita punya custom log, kita bisa gunakan juga. Jadi kalaupun pada saat semua network secara observability, terus kemudian lognya kita sudah jalankan, kita mau melakukan yang namanya network automation atau otomasi, itu bisa kita gunakan di iOS. Dan terus kemudian produk selanjutnya yaitu dengan Service Ops ya, kita bisa menggunakan Service Desk atau ticketing system ya. Terus kemudian secara Asset Manager kita bisa melakukan atau kita bisa melihat setiap aset yang sudah kita jadikan atau mungkin aset terhadap company kita itu seperti apa sih? Misalnya laptop kita, PC, notebook, secara detailnya seperti apa, dan bahkan kita pun sudah bisa melakukan yang namanya Patch Manager. Jadi kita bisa melakukan, bisa dibilang kalau untuk Windows Update ya, kita bisa melakukan decentralized. Jadi tidak semua laptop atau mungkin secara semua device itu langsung terhubung ke internet, tapi kita bisa langsung ke salah satu server, yaitu server Motadata, untuk melakukan yang namanya Patch Manager. Jadi bagaimana caranya Motadata untuk membantu kita sebagai user ya, itu untuk menghadapi yang namanya digital transformasi. Jadi pastinya kalau secara digital transformasi, pastinya balik lagi, service atau delivery kita ya. Jadi kita seorang IT memberikan pelayanan terhadap end client kita, itu seperti apa sih? Pastinya yang pertama yang sering terjadi adalah network internet kita seperti apa. Terus customer kita seperti apa sih?
happy apa tidak sih terhadap kita punya network. Jika terjadinya kerusakan terhadap sistem kita, perbaikannya seperti apa sih? Ya, kita juga bisa melihat sebagai IT, untuk perangkat IT, sistem itu tetap berjalan. Jangan sampai down. Atau mungkin ada anomali-anomali yang tidak bisa kita lakukan pencegahannya. Nah, pastinya kita juga harus bisa lebih baik lagi terhadap manajemen, terhadap kita punya permasalahan, terus terhadap service-service apa aja sih ya yang mungkin bisa mengakibatkan kerusakan, itu kita pun harus melakukan pencegahan. Jadi bagaimana terhadap kita punya IT system, pastinya balik lagi terhadap IT cost-nya kita, asetnya kita ini apakah baik-baik saja atau tidak. Kita bisa melakukan, memberikan solusi yang terbaik, dan secara visibility-nya terhadap kita punya aset lebih baik lagi. Jadi semua sistem jika sudah baik, pastinya kita bicara utilisasi dan penggunaan kita seperti apa sih. Jadi kita bisa mereduce cost-nya dari sisi apa sih? Dari sisi network kah? Atau mungkin dari sisi perangkat-perangkat yang lain. Pastinya digital transformasi akan lebih banyak lagi ke hal-hal yang dari sisi infrastrukturnya kita. Jadi dengan kita pakai metadata service operation ya atau service ops, itu kita bilang adalah IT service management. Jadi IT service management dengan metadata service operation kita bisa melakukan yang namanya ticketing system atau help desk. Jadi kita bisa melakukan apa aja sih yang dilakukan oleh customer-customer kita pada saat terjadinya kerusakan, terus resolusi apa aja sih yang udah dilakukan oleh help desk-nya kita sampai dengan suatu masalah atau suatu case tersebut terselesaikan dengan cepat. Atau mungkin ada terpending, itu seperti apa sih dan bagaimana sih untuk melakukan layering-nya ya. Terus kemudian kita punya service desk. Jadi bagaimana jika suatu sistem kita ada failure, itu yang harus ditangani secara otomasi siapa sih? Dan kemudian kita juga menggunakan yang namanya asset management. Jadi dengan IT service management ini, khususnya dengan asset management, kita pun bisa tahu, saya punya laptop, atau saya punya device-device aset yang ada di dalam kantor kita, itu menggunakan prosesor apa sih, memorinya berapa sih, pastinya kita bisa menginventory terhadap asetnya kita yang punya. Terus kemudian pada saat kita menggunakan service management, kita pun bicara yang namanya patch manager. Jadi pastinya ada setiap, misalnya ambil contohnya kita menggunakan Windows sering melakukan update dengan KB number berapa, pastinya balik lagi secara security-nya seperti apa. Dari time security biasanya merekomendasikan, oh knowledge base number sekian yang harus di-update. Oh knowledge base sekian ini harus kita reject. Pastinya kita harus melakukan manajemennya bukan hanya satu atau dua laptop. Bagaimana dalam satu environment atau dalam satu customer. Pastinya kita harus pilih satu per satu. Nah, dengan kita menggunakan service operation, bisa melakukannya lebih cepat dan lebih mudah. Ya, jadi dengan satu klik udah bisa, oh dengan knowledge base number sekian kita reject, kita approve. Dan itu bisa kita terapkan di semua di beberapa site-nya kita. Jadi site A, site B, site C itu bisa kita lakukan. Nah, jadi secara FAXIT-nya bisa dibilang kita end-to-end IT service management. Jadi dari kita punya IT infrastructure sampai dengan end client-nya kita bisa melakukan platform terhadap kita punya ITSM ini. Ya. Jadi dengan kita pakai service ops atau ITSM atau metadata-nya kita bisa deploy terhadap kita punya infrastruktur on-premise atau on-cloud. Nah, jadi kalau di sini sebagai contoh, kita sudah menggunakan di BPD Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, ya, itu bisa kita gunakan juga. Dan dari secara integrasi, kita juga pun bisa melakukan integrasi terhadap service operation dan IOPS, ya. Jadi secara kita punya network monitoring, infrastruktur monitoring, pastinya kan itu hanya sekedar monitoring. Tapi pada saat reportingnya seperti apa atau triggernya nanti next step-nya seperti apa, itu kita bisa integrasikan. Nah, terus kemudian secara service ops, kita pun sudah diverifikasi oleh Ping Verify untuk 6 proses terhadap approval kita. Ya. Terus kenapa juga
kita menggunakan service ops ya. Jadi secara benefit yang bisa kita tawarkan dari sisi metadata, pastinya kita bisa melakukan productivity kita sebagai IT operation. Biasanya orang IT operation itu bisa dibilang adalah banyak request dari end client kita perihal network atau mungkin ya bisa dibilang hal-hal sepele lah ya. Network saya nggak connect. Nah, network saya nggak connect itu kan sebenarnya banyak cara ya. Bisa jadi kabelnya tidak terpasang dengan benar, atau mungkin ada sisi cabling, atau mungkin sebenarnya ke arah switch-nya. Itu kan sebenarnya step by step yang harus kita lakukan, resolusinya seperti apa, dan bagaimana caranya kita meningkatkan produktivitas ya. Terus kemudian secara experience end client kita pun harus ditingkatkan juga. Masa cuma cabut colok aja nggak bisa gitu kan. Otomatis cabut colok sebenarnya pekerjaan simple untuk IT operation. Tapi harusnya dari sisi end client, toh itu pekerjaan yang bisa cabut, colok, selesai, bisa dapat internet. Nah, jadi kita bisa experience terhadap kita punya end client pun bisa lebih baik lagi. Ya. Terus kemudian secara service ops ini juga kita bisa melakukan yang namanya IT ini bisa lebih cepat lagi. Semua task atau semua rule, misalnya kalau orang ada dari sisi end client kita ada yang namanya open ticket ya. Open ticket ini misalnya dari sisi network. Nah, ini kita bisa langsung melakukan rutinitas task secara otomasi. Jadi bisa langsung ke orang yang dituju atau PIC yang dituju. Jadi dengan kita pakai IT Service Management, ini kita sudah juga terhadap comply di ITIL. Ya, jadi dengan metadata, IT Service Management, dan Patch Management kita, ini sudah comply terhadap ITIL. Jadi kita bicara dengan kita punya Incident Management, Problem Management, Change, dan Release, ini bisa kita gunakan. Nah, di metadata pun kita bisa menambahkan yang namanya Knowledge Management. Ini yang bisa menambahkan end client kita mendapatkan experience yang lebih. Jadi kayak tadi misalnya problem internetnya tidak bisa nyala atau tidak terkoneksi. Apa aja yang harus kita lakukan? Root cause-nya apa aja sih? Resolusinya seperti apa aja? Itu bisa kita tambahkan di knowledge management. Jadi jangan sampai pada saat open ticket, padahal knowledge base-nya kita udah ada, udah tersedia. Mungkin kalau orang IT, kalau ada masalah, yang pertama dituju adalah Google. Ya. Jadi kalau misalnya, oh internet mati atau mungkin ada blue screen, apa sih error code-nya? Itu kan kita biasanya cari di googling. Kalau udah cari googling, kita bisa menambahkan di knowledge management-nya kita. Jadi next ke depannya, jika ada case yang sama, kita bisa langsung menambahkan di knowledge management. Nggak perlu lagi kita cari ke googling lagi. Kalau ada internet, kalau tidak, seperti apa? Ya kan? Kita bisa menambahkan service katalog juga, kita bisa menambahkan yang namanya patch management, bahkan kita bisa melakukan package management. Jadi kalau dari sisi aset, kita bisa melakukan install atau uninstall secara otomatis. Jadi kita bisa melakukan yang namanya pencegahan, apakah sistem ini atau mungkin ada aplikasi yang tidak diperbolehkan di kita punya environment, di laptop atau notebook, itu kita bisa langsung install atau uninstall. Secara registrinya pun kita bisa langsung lakukan per tahap, dan kita bisa melakukan yang namanya asset management. Di mana asset management ini sudah termasuk yang namanya remote desktop. Jadi ini pun bisa kita lakukan aset kita yang udah terregister di dalam server metadata, itu memungkinkan untuk kita remote tanpa lagi perlu third-party application. AnyDesk, TeamViewer, kita tidak perlu lagi beli license tersebut. Atau mungkin RDS kan biasanya perlu license lagi. Nah, dengan kita register terhadap asetnya kita bisa langsung melakukan remote session. Mohon maaf. Nah, dengan kita punya aset, kita pastinya asetnya ini adalah pembeliannya dari siapa sih? Atau mungkin kita sewanya ke siapa sih? Dengan kita punya kontrak dan purchase, ini bisa kita relasikan terhadap kita punya aset. Jadi kalau kita bicara, oh aset saya misalnya adalah laptop. Laptop ini bisa dibilang sewa ke salah satu vendor A, vendor B, dan vendor C. Kita remind-nya kita gimana sih? Oh ini ternyata laptop si A adalah vendor A. Udah berapa lama sih
atau mungkin sudah mau berapa bulan lagi sih kontraknya habis, itu kita bisa di-remind. Dan secara purchase management pun bisa kita tahu, oh ternyata aset yang kita beli, ini PO-nya ke si A, ke si B, ke si C. Jadi kita bisa tahu, bisa trackingnya lebih cepat. Daripada kita, oh saya harus bilang ke orang purchasing nih, bilang purchasing, minta selembar kertas, PO-nya ke siapa, kita harus cari manual. Biasanya pun udah di dalam kotak file kita pun harus cari manual satu persatu, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak bisa singkat. Nah, dengan kita menggunakan yang namanya purchase management, kontrak manajemen terhadap asetnya kita, ini kita bisa lebih cepat. Nah, terus kemudian kenapa juga kita menggunakan atau membutuhkan metadata service operation? Nah, bisa dibilang adalah kita bisa, kenapa sih metadata ini harus kita gunakan? Perbedaannya apa dengan produk-produk yang lain? Nah, dengan kita pakai metadata, kita bisa melakukan penambahan yang namanya SLA management. Kita punya IT infrastructure, pasti kita butuh yang namanya SLA management. Itu seperti apa dan bagaimana? Kita bisa menggunakan di metadata service operation. Kalau kita membutuhkan workflow atau approval, ini kita bisa menggunakan yang workflow approval. Jadi misalnya terhadap kita seorang IT infrastructure, contohnya adalah ingin menggunakan atau ingin mengganti power supply. Flow-nya seperti apa, butuh approval-nya seperti apa, kita bisa set, kita bisa atur di dalam service operation. Jadi jangan sampai saya melakukan pergantian power supply di dalam server saya, tapi tanpa approval atasan atau bos, ya kan, nanti menyalahkan aturan atau regulasi dan lain-lain, kita bisa menggunakan sistem ini. Nah, secara dashboard pun, jadi secara tampilan metadata bisa kita gunakan secara customized. Jadi apapun yang bisa kita tampilkan di dalam metadata, bisa kita tampilkan sesuai dengan keinginan kita. Dan kita pun bisa terintegrasi dengan yang namanya Network Monitoring Tools, atau yang bisa dibilang nanti AIOps, ya, AIOps. Atau bisa juga nanti kita pun ditambahkan suatu yang namanya chat, ya. Mungkin kalau teman-teman di sini, bapak-bapak ibu sekalian, pernah kunjung ke dalam suatu website, ya, website entah itu website company apa, biasanya kan ada kolom chat di bawah. Itu kita pun bisa melakukan penambahan yang namanya virtual agent. Jadi nanti secara otomatis dia akan muncul pop-up, atau mungkin kita ingin melakukan chat, itu bisa lebih AI lagi. Jadi secara virtual agentnya bisa kita tambahkan. Atau chatbot, ya, kalau yang kita tahu. Nah, jadi nanti secara kita punya agent, kita bisa smart ticket auto assignment. Jadi misalnya kayak tadi, secara workaround-nya ternyata adalah ini case A ada di bagian orang network, case B ada di orang server, itu langsung yang namanya tersebar atau ke PIC-nya masing-masing. Jadi dengan kata lain, metadata pun kita lebih simplify, mau on-premise, mau on-cloud, ini bisa kita deploy. Kita pun bisa melakukan searching atau filtering, ya. Terus kemudian kita pun bisa lebih fleksibel terhadap service katalog yang bisa diintegrasikan dengan tim-tim terkait yang ada di perusahaan kita. Misalnya orang IT berhubungan dengan HR untuk form, ya, misalnya form leave, atau mungkin form reimbursement terhadap kita punya tim finance, atau mungkin tim IT ada kunjungan site A, site B, ya. Terus kemudian kita melakukan klaim atau reimbursement ke traveler pun itu bisa atau tidaknya itu kita bisa tambahkan di service katalog. Dan dengan metadata, fitur yang terbaru bisa dengan RFID controller. Ini bisa kita integrasikan. Ya, terus kemudian fiturnya yang terbagus, fiturnya apa aja sih yang ada di service desk, ya. Jadi dengan kita bisa menggunakan yang namanya ticketing system ini dari manapun, dari handphone, kemudian dari kita punya portal atau website, dari email menjadi tiket, ini bisa kita lakukan. Ya, terus kemudian kita melakukan yang namanya asset management. Jadi bukan hanya sekedar aset yang bisa kita perangkat IT, ya. Bahkan non perangkat IT pun bisa kita lakukan aset. Misalnya, saya punya keyboard, saya punya mouse, tidak bisa
cover oleh ping misalnya, atau tidak bisa di ping, atau saya punya kursi, saya punya meja, saya punya TV-nya yang masih belum IP base, itu pun bisa kita jadikan aset. Terus kita pastinya akan membahas yang namanya service level agreement kita terhadap kita punya IT infrastructure. Terus kemudian kita bisa kolaborasi juga. Jadi kayak contoh tadi case A, case B, orang server dan orang network, itu kita kolaborasi atau mungkin kolaborasi terhadap tim finance. Karena pastinya kalau ada pergantian ya kita ikut tarik juga ya tim finance untuk melakukan pembayaran atau tim purchasing-nya. Kita bisa kolaborasi, kita bisa integrasi ya. Jadi semua sistem yang ada di Motadata kita bisa lebih simple. Nah, jadi dengan kita punya sistem bisa langsung auto assignment, apalagi dengan kita punya chatbot atau conversation AI, virtual agent, ini bisa kita lakukan. Jadi misalnya kita tim IT lagi kosong, kita bisa langsung mengarahkan end client kita, misalnya via chat, nanti akan diarahkan oleh chatbot, itu bisa kita lakukan. Kita pun bisa melakukan aset berdasarkan kita discover atau ping ya. Kita bisa mencari aset apa aja yang di dalam networknya kita, dan semua sistem pasti berhubungannya adalah compliant. Compliant balik lagi terhadap report. Report apa aja yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita tampilkan, atau yang nantinya akan kita sajikan terhadap kita punya manager, supervisor, atau atasan-atasan BOD lainnya, itu bisa kita custom. Jadi misalnya, daerah A, saya punya laptop atau PC A, B, C, dan D, itu bisa kita gunakan. Nah, sampai dengan kita punya remote desktop. Ini yang membedakan atau fitur yang ada di Motadata di luar dari beberapa kompetitor. Nah, dengan berikutnya, kita menggunakan yang namanya service of AI dan automation. Jadi kalau bisa dibilang kita work around, misalnya kita akan bagi orang IT itu pastinya bukan hanya sekedar satu atau dua divisi. Biasanya ada tim network, tim server, tim storage, atau mungkin tim aplikasi. Ya. Nah, jadi dengan hal tersebut, kita bisa langsung melakukan atau mengarahkan setiap case terhadap PIC yang bersangkutan. Jadi misalnya di sini saya perbesar terlebih dahulu ya. Jadi dengan kita mempunyai automation, atau kita bisa dibilang secara workflow, kita bisa melakukan trigger, terus kondisinya seperti apa, action-nya seperti apa. Ini bisa kita lakukan sesuai dengan pekerjaan kita. Jadi kita bisa custom. Jadi misalnya semua tiket, kalau udah ada atau sudah tersubmit di dalam kita punya sistem, kalau berdasarkan atau ada impact terhadap departemen, itu apa sih yang dilakukan? Tapi kalau nggak ada impact terhadap departemen, apa yang kita lakukan? Jadi secara automation pada saat nanti next ke depannya nggak perlu lagi, ini ada di orang server nih, ini ada di orang network nih. Itunya kan pastinya akan lempar-lemparan. Jadi dengan kita punya workflow, kita bisa menata dan kita bisa mengatur tiket apa aja yang kita punya dan kita miliki dan siapa aja PIC-nya. Jadi kita bisa lebih mengarahkan ke PIC tersebut. Jadi kalaupun kita menggunakan approval, kita bisa lebih cepat dan pastinya secara eskalasi itu akan lebih baik lagi, dan pastinya secara waktu akan dipangkas lebih banyak lagi ya. Dan kita pun bisa set skenario-nya apa aja sih terhadap kita punya automasi. Jadi dengan kita pakai yang namanya AI dan automation, pastinya secara proses akan lebih cepat ya. Karena kita tahu dari step A sampai step B dan step C, triggernya apa, condition-nya seperti apa, action-nya seperti apa, kita tahu. Jadi kita pun bisa memangkas yang namanya SLA. Ya, kita bisa dibilang SLA kita berapa nih? Pastinya setiap perusahaan memiliki SLA-nya masing-masing. Jadi kalau dengan kita lebih dynamic dan tidak perlu pakai coding ya untuk secara pembuatan workflow-nya, secara technician-nya ataupun kita pakai multi-level approval, ini bisa kita lakukan sehingga skenario apa aja yang bisa kita lakukan atau kita tambahkan. Lebih otomasi. Yang berikutnya, kita menggunakan service ops. Bisa dibilang service ops ini untuk patch management ya.
Jadi kita bisa melihat terhadap kita punya laptop, apa aja sih yang kita punya, yang kita miliki. Kita bisa lihat apa aja yang sudah di-deploy patch-nya. Terus informasi patch apa aja yang sudah kita dapatkan. Terus kemudian kita bisa tambahkan atau bahkan sampai saat ini, sejauh ini sudah berkembang sampai dengan Linux patch. Jadi bukan hanya sekedar Windows, tapi kita bisa Linux pun bisa kita gunakan. Secara tampilan, jadi kita bisa tahu nih, cumulative update framework 3.5 dengan knowledge base number sekian, itu diinstal di server apa aja sih? Atau mungkin nanti sebaliknya, misalnya dengan kita pakai server atau mungkin desktop A, itu yang ada di install ini adalah knowledge base number berapa aja sih? Ini bisa kita lihat. Jadi dengan satu knowledge, kita bisa lihat apa aja desktop yang kita tambahkan. Misalnya di sini adalah dengan kita pakai desktop. Atau nanti dengan satu desktop, knowledge base mana aja sih yang bisa kita install? Atau mungkin yang sudah terlewat, atau mungkin yang akan kita install, atau bahkan yang kita reject sama sekali. Jadi yang akan kita reject biasanya adalah berhubungan dengan tim security ya. Dan kita pun bisa lihat juga secara sistem health-nya, ini healthy, high vulnerability, atau ada vulnerability. Jadi kita bisa melakukan testing terlebih dahulu, baru kita deploy ke semua kita punya device, atau kita punya laptop di customer, atau di end client-nya kita, itu bisa kita gunakan. Dan semua informasi ini bisa kita lihat juga, oh dengan knowledge base number sekian, kita download-nya per kapan sih? Size-nya berapa sih? Ya, ini di-approve oleh siapa dan apa namanya per tanggal berapa, ini bisa kita lihat. Jadi kita bisa lebih penanganan dari sisi security-nya, kita pun bisa melakukan pencegahannya terlebih dahulu. Jangan sampai pada saat kita update, ya udah update saja, otomatis pada saat update ternyata ada backdoor, atau mungkin masih ada bug dari sisi penyedia layanannya ya. Itu kita harus siapkan terlebih dahulu. Jadi otomatis fitur yang akan kita rasakan manfaatnya, pastinya kita bisa melakukan apa aja yang tersedia terhadap kita punya environment. Kita pun bisa melakukan secara otomatis, tidak satu persatu kita melakukan update. Otomatis pada saat satu persatu, bandwidth kita akan besar. Apalagi kalau misalnya tidak ada satu server untuk sebagai sentral melakukan update, ya ada 100 laptop, ya otomatis 100-100-nya tersebut yang akan melakukan update atau melakukan update ke internet. Internet kita ya minim, itu kan pastinya akan tarik-menarik. Nah, kita pun bisa melakukan testing terlebih dahulu, apakah knowledge base number sekian ini aman atau tidak. Kayak tadi, oh ini ada high vulnerability atau ada vulnerability-nya. Kita mau reject atau mau kita gunakan, itu bisa kita lakukan. Dan kalau tidak bisa kita gunakan, kita bisa decline. Jadi secara software package-nya pun, kita bisa melakukan install, uninstall, atau mungkin Windows configuring-nya. Ini bisa kita lakukan. Atau mungkin ada manual update ya. Oh, ternyata dari tampilan yang tadi, ternyata knowledge base number-nya itu tidak tersedia. Tapi kita membutuhkan knowledge base sekian. Ini bisa kita lakukan manual update. Dan sekarang, itu sudah support terhadap Red Hat Workstation. Kemudian, modul berikutnya yaitu dengan kita pakai Service of Asset Management. Ya, dengan Service Management ini, atau Asset Manager, ya kita bisa melakukan atau kita bisa track asetnya kita, mau agent atau agentless, ini kita bisa lakukan. Terus kemudian dari sisi kita punya aset, kita bisa tambahkan barcode atau bahkan sampai dengan QR code, ya. Terus software update-nya seperti apa, audit statusnya seperti apa, audit report-nya seperti apa, bahkan kita pun bisa melakukan namanya baseline. Jadi kalau baseline ini adalah kita menetapkan suatu sistem ya. Jadi menetapkan suatu sistem, apakah sistem ini bisa berjalan atau tidak. Sebenarnya kalau bisa dibilang secara compliant kita kan udah pakai Teams ya. Di sini kita menggunakan Teams biasanya ada sistem requirement. Hardware-nya berapa yang dibutuhkan. Jadi kita bisa melihat aset mana aja yang di bawah sistem requirement yang dibutuhkan oleh Teams. Atau di bawah perusahaan atau di bawah compliant perusahaan. Kita bisa melakukan tracking.
Terus kemudian perpindahan aset kita kemana aja sih? Ini bisa kita lakukan juga. Jadi kalau saya perbesar, di sini kita bisa melakukan yang namanya barcode, atau dengan kita pakai QR code, kita pun bisa melihat yang namanya operating systemnya kita apa ya. Terus kemudian OS version, arsitekturnya seperti apa. Bahkan kita pun bisa menambahkan lagi, misalnya di sini ternyata tidak ada kode-kode yang tidak sesuai dengan perusahaan kita. Atau kita pun bisa menambahkan yang namanya custom field. Jadi field-field tambahan yang tidak disediakan oleh metadata, kita bisa menambahkan secara manual. Ini bisa kita tambahkan di custom field. Nah, jadi dengan kita pakai asset management, otomatis secara life cycle, aset inventory kita, mau IT asset atau non-IT asset, ini bisa kita lebih mudah lagi ya. Terus secara pastinya kita bisa integrasikan dengan purchase atau contract manajemennya kita. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata si A punya laptop, belinya di vendor A, atau nyewa di vendor B. Itu bisa kita lihat. Dan bahkan kita pun bisa langsung asosiasikan terhadap kita punya tiket. Jadi misalnya end client kita nih, mau melakukan penambahan hard disk, memori, tapi kita harus melakukan open ticket. Open ticket, terus kemudian kita integrasikan atau kita tambahkan ke kita punya aset. Itu bisa kita lakukan juga. Jadi nanti secara repositorinya kita bisa tahu hardware-nya kita punya apa aja sih, software-nya yang akan kita gunakan apa aja. Jadi secara aset kita bisa lebih advance lagi, dan kita pun bisa custom report. Balik lagi, semua sistem yang ada di metadata ini bisa kita custom report. Jadi secara otomatis uninstall atau yang bahkan tidak kita perbolehkan secara software, ini bisa kita uninstall. Misalnya kita tidak membeli license PCO ya, tidak kita membeli license program-program lain yang berbayar, tapi ternyata ada klien kita atau customer kita nih yang biasanya suka yang lebih hebat lah, bisa dibilang install sendiri. Nah, otomatis nanti kena audit ya perusahaan yang akan menanggung. Jadi dengan hal tersebut kita bisa langsung melakukan otomasi. Dan dengan kita pakai asset management, kita punya server atau kita bahkan punya desktop yang nantinya misalnya ada suatu tiket masuk, misalnya aplikasinya rusak atau mungkin ada aplikasi yang perlu diinstal, atau mungkin ada satu tiket yang harus dibutuhkan remote, nah kita bisa dan kita sudah support dengan melakukan yang namanya remote desktop terhadap tiket tersebut, terhadap aset tersebut. Nah, jadi dengan kita tambahkan lagi yang namanya conversation AI, atau bisa dibilang dengan tambahan virtual agent atau chatbot, dan ini pun bisa kita lakukan penambahan. Jadi dengan AI, terus kita bisa tambahkan apapun bahasanya, ataupun kita bisa tambahkan channelnya kemana aja sih. Dan kita bisa lakukan namanya setup ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita tambahkan? Jadi kita bisa set secara kita sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadi apa aja yang akan kita tambahkan di dalam kita punya AI bot ya, atau chatbotnya kita, atau conversation AI-nya kita. Jadi pastinya akan lebih predictable terhadap apa yang mereka butuhkan atau end client butuhkan. Jadi kita pun bisa melakukan, oh ternyata setiap chat ini berdasarkan business operation, mau ke tim HR, marketing, ataupun dan lain-lain, ini bisa kita tambahkan. Terus kemudian dengan fitur tambahannya lagi dengan kita menggunakan survei. Jadi setiap case biasanya adalah terakhirnya adalah survei. Atau mungkin di beberapa site pun kita harus review ya. Atau mungkin kita kasih bintang berapa nih. Nah, itu bisa kita tambahkan juga. Pelayanan si A, oh kasih bintang 5. Oh, pelayanan si B kita kasih bintang 3. Jangan sampai kasih bintang 7 yang ada kita pusing ya. Kita pun bisa integrasikan dengan knowledge base yang sudah kita sampaikan di awal. Jadi kita sudah pakai googling ya, googling terus kita tambahkan knowledge management, nanti secara otomasi setiap case kita bisa langsung tambahkan secara otomatis. Dan kalaupun kita pakai yang namanya bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia,
biasanya kan ada beberapa company yang masih ada expatnya ya. Biasanya bahasanya suka berbeda, kita bisa melakukan auto translation. Nah, dengan service operation, kita bisa integrasikan. Integrasinya dengan apa? Dengan kita punya network performance monitoring atau metadata network monitoring system. Atau dengan nantinya, dengan perusahaan Bapak Ibu, ada yang namanya human resource. Dengan kita pakai service katalog, terus kemudian kita pakai human system, ya, HR system, kita bisa integrasikan. Pakai mobile apps, collaboration hub, atau mungkin kita sudah mempunyai Active Directory atau LDAP, ini bisa kita tambahkan, atau yang out of box integration-nya dengan Jira Automox. Ini pakai apa sih integrasinya? Kita menggunakan namanya Open REST API. Jadinya pastinya dengan REST API, kita sudah bisa integrasi metadata service operation dengan platform-platform lainnya. Kemudian, dengan service operation bukan hanya sekedar email, portal, kita pun bisa melakukan yang namanya di mobile app. Jadi dengan nantinya kita login, itu technician sama end user ini bisa melakukan apa aja, ini bisa kita lakukan. Ya, jadi dengan kita pakai technician, misalnya pakai ITIL proses, kita ngapain aja sih? Kita bisa melihat aset apa aja sih, ya. Terus kemudian secara service katalog, kita mau tambahkan, atau mungkin ada incoming ticket, kita bisa langsung melakukan eksekusi atau tidaknya, ini bisa kita tambahkan. Dengan mobile apps dari sisi end user, kita bisa self-service portal. Jadi kita bisa melakukan portal tersebut, kita bisa misalnya reset password secara self, atau mungkin secara mandiri, itu bisa kita lakukan. Dan secara centralized terhadap knowledge management. Jadi misalnya ada case A, case B, case C, tidak ada internet, misalnya kita mau terhubung dengan network lokal, kita pakai knowledge base, ini bisa kita lakukan. Dan bahkan pastinya akan lebih mudah ya, kalau misalnya ada suatu tiket, pastinya tiket itu akan melakukan attachment file. Nah, biasanya kalau kita attachment file, kalau pakai laptop, kita foto dulu di handphone, biasanya kita masukin via Bluetooth atau mungkin pakai kabel data, baru kita masukin ke laptop. Tapi dengan kita pakai mobile apps, kita bisa langsung attach dari kita punya yang ada di mobile application ini. Jadi kita bisa tahu tiket kita seperti apa dan bagaimana. Nah, secara customer di mana aja, ya. Jadi yang secara internasional, udah bisa kita announcement, itu udah banyak yang bisa kita pakai. Mungkin banyak di sini teman-teman yang udah pada tahu kayak 7-Eleven, ya. Terus kemudian NEC, ini udah banyak yang pakai. Oke, di sini slide saya adalah Q&A and demo. Ya, di sini slide saya Q&A dan demo. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, atau mungkin yang langsung mau chat, saya sekalian coba cek, atau mungkin langsung voice, silahkan ya. Ya. Oke, Pak Rian, ini sih sudah ada satu pertanyaan sih, baru satu pertanyaan nih. Mau langsung coba dibantu jawab? Ya, boleh. Dengan Pak Yusuf, agar kita selalu mengikuti perkembangan teknologi dan transformasi teknologi yang ada saat ini, apa saja yang harus kita persiapkan sebagai seorang IT, sehingga dapat selalu mengikuti perkembangan zaman, khususnya teknologi transformasi. Ya, secara kita punya perkembangan teknologi pastinya pesat sekali ya Pak. Kalau misalnya pun sepertinya contohnya adalah handphone. Handphone dari zaman dulu pakai MIDI atau mungkin pakai sistem-sistem lainnya. Sekarang udah banyak yang canggih dan itu pun kita tidak sangka akan lebih cepat. Ya. Jadi apa aja yang harus kita persiapkan nih Pak? Pastinya dari sisi knowledge manajemennya kita Pak. Atau dari kepribadiannya kita sendiri, jangan menutup kemungkinan, oh saya udah pakai perangkat A, saya maunya perangkat A terus. Tapi kita harus berkembang, kita nggak boleh menutup diri, kita harus mengisi terhadap knowledge di kita punya environment. Jadinya pastinya, apalagi zaman teknologi informasi, teknologi transformasi, kita harus lihat apa yang kita butuhkan ke depannya. Kita harus berimprovisasi lagi. Ya,
Jangan sampai dengan kita pakai sistem, oh ya udahlah, ini sistem ini udah cukup. Tapi kita harus lebih ke depannya. Seperti apa sih? Contohnya adalah ojek online, ya. Kalau kita cuma berpikir zaman dulu cuma pakai ojek pangkalan, ya. Kalau kita ngelihat, oh ya udahlah, kita nggak membuka diri kita, ya udahlah dengan pakai ojek online sebenarnya udah cukup. Angkutan offline pun udah cukup sebenarnya pakai angkot, ya. Tapi ternyata ada yang berpikir lebih jauh lagi, kenapa nggak kita pakai, sekarang udah pakai handphone, kenapa nggak kita coba jadikan sistem, ya. Jadi kita harus lebih berpikir bagaimana caranya ke depannya. Jangan sekarang sistem kita udah bagus, udah cukup, tapi bagaimana ke depannya. Pastinya inovasi yang harus kita kembangkan lagi, dan knowledge kita jangan hanya atau stuck di tempat, ya. Lebih ke depannya lebih baik lagi. Oke, mungkin Pak Yusuf, apakah sudah cukup menjawab? Ya, mungkin sambil ini pertanyaan selanjutnya kali ya, Aryan ya. Iya, oke. Dari Pak Nanang Iya. Adia Graha, bagaimana metadata service ops jika SQL Server database connection problem? Bagaimana metadata service ops dalam Active Directory role mapping? Apakah bulk import? Oke. Terus ketiga, bagaimana cara metadata service ops dalam load struktur ke community edition menggunakan web service? Ya, jadi untuk yang bagian pertama, bagaimana metadata service ops jika database connection-nya problem? Pastinya kita ada lagi yang namanya AI Ops, ya. Mungkin di sini tidak saya sampaikan, itu lebih ke arah infrastruktur monitoringnya kita. Jadi nanti dengan AI Ops tersebut, kita bisa melakukan pengecekan terhadap kita punya utilisasi, terhadap kita punya hard disk, terhadap kita punya CPU, atau mungkin network latency. Terus nantinya akan kita integrasikan dengan kita punya ticketing system, dengan yang namanya metadata service operation ini. Sehingga kita bisa melakukan trigger apa aja yang, atau mungkin kita bisa set terhadap threshold di network monitoring system kita, atau di infrastruktur monitoring kita, baru kita lempar ke ticketing system kita. Itu mungkin nanti pembahasan berikutnya di luar dari service operation. Kita ada produk lagi untuk yang namanya monitoring tools, atau yang mungkin tadi di awal solusi yang bisa kita sampaikan adalah AI operation. Jadi kita network monitoring system, infrastructure monitoring system, itu bisa kita langsung lakukan threshold-nya seperti apa dan bagaimana. Terus kemudian bagaimana metadata service ops dalam Active Directory role mapping. Jadi dengan kita menggunakan Active Directory, pastinya kan itu sudah ada rule atau sudah ada services-nya, ya. Jadi kita menggunakan via LDAP, atau nanti pada saat kita melakukan setup dan konfigurasi, itu kita bisa langsung set scheduling-nya dan akan otomatis di-upload terhadap kita punya server metadata. Jadi pada saat misalnya kalau di Active Directory itu ada apa namanya, kalau mapping-nya itu LDAP domainnya kita, ya kan. Nah, itu kita bisa langsung import berdasarkan administrator rule-nya kita, nanti akan diimport ke kita punya server metadata, dan di server metadata pun bisa kita mapping lagi, atau kita bisa set rule-nya lagi. Jadi mungkin kalau di Active Directory biasanya kan orang IT semua ngumpul tuh, tapi dari sisi IT tersebut harusnya dipecah lagi. Misalnya IT database, IT server, IT yang lainnya, itu kita bisa pecah lagi. Terus kemudian secara ops untuk load structure ke community edition menggunakan web service, itu kita bisa menggunakan yang tadi seperti API, ya. Jadi kalaupun nantinya kita mau integrasi ke web service lainnya, nanti kita bisa integrasikan dengan API. Mungkin seperti itu ya Pak Nanang. Ya. Ya, oke. Mungkin ada lagi yang mungkin masih pada malu-malu, ya. Mungkin masih belum ada pertanyaan lebih lanjut. Mungkin Pak Aryan boleh langsung sesi demo kali ya? Iya, oke. Kalau masih belum ada, oke, kita lanjut ke sesi demo.
Oke, sebentar. Ya, oke. Mungkin kayak kita sekilas kayak tadi infonya Pak Nanang ya, perihal untuk yang namanya SQL, kita nanti pakai IO Apps. Nah, nanti di sini kita pakai yang namanya metadata AI operation, itu sama seperti ini. Misalnya kita threshold-nya apa aja, critical, major, dan warning, dan lain-lain. Ini di modulnya adalah AI operation. Mungkin di sini kita tidak akan membahas metadata AI ops ini, kita lebih ke arah service operation. Jadi dengan kita pakai service operation, kita bisa melakukan request apa aja yang saya sudah lakukan. Sini saya login terlebih dahulu. Ya, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya pun nanti kita punya request apa aja, nanti akan terlihat ya. Ini adalah tampilan dari sisi kita punya user. Jadi end client kita nantinya akan satu tampilan. Jadi dengan kita pakai partner port sama seperti kayak kita punya portal ya. Kita punya mau melakukan request apa aja yang sudah kita lakukan. Terus kemudian incident management apa aja yang sudah kita submit. Terus approval-nya, atau bahkan kita punya service request terhadap kita punya departemen yang lainnya, dan kita bisa menambahkan knowledge management. Jadi dengan satu tampilan ini, kita bisa menginformasikan announcement, misalnya, oh emailnya akan down, tanggal berapa aja sih, kita pun bisa lihat. Apa aja yang mungkin diinformasikan oleh tim IT-nya ya. Dari tim IT akan menginformasikan A, B, dan C, kita melakukan announcement. Terus kemudian apa aja yang kita dapatkan, misalnya dengan tadi seperti knowledge management, bagaimana caranya kita melakukan pembersihan Trojan. Nah, jadi kita bisa lihat, oh apa aja sih informasinya yang akan kita tambahkan, apa aja yang harus kita sesuaikan, step by step-nya apa aja yang bisa kita sesuaikan, ini nanti kita bisa tambahkan di knowledge management-nya kita. Nah, terus kemudian pada saat kita nantinya akan melakukan open ticket, atau kita ingin memberikan tiket ya, kita bisa melakukan penambahan apa aja sih yang mau kita tambahkan, subjeknya apa aja ya, nanti bisa kita tambahkan, bahkan subjeknya ini atau mungkin ada form atau mungkin ada field yang ingin kita tambahkan, ini kita bisa tambahkan. Jadi dengan tambahkan misalnya kita berdasarkan kategorinya apa nih ya, orang database ya, jadi dengan impact-nya apa, urgency-nya apa, ini kita bisa set. Terus ini berhubungan dengan technician group atau tidak nih. Misalnya dengan kita database, nanti bisa otomatis nanti ini tidak bisa kita tampilkan, ini pun bisa kita sesuaikan. Secara location-nya apa aja sih ya, dengan kita pakai di Asia, atau mungkin nanti kita bisa tambahkan file, ini kita mau nambahkan filenya apa. Bahkan kalaupun nanti kita sudah terintegrasi dengan asetnya kita, nanti akan ada aset yang terinformasi atau yang terintegrasi oleh kita punya aset. Ya, jadi nanti asetnya kita sudah dapatkan. Nanti pada saat itu kita pun bisa melihat approval apa aja yang kita tambahkan. Ya, dari kita punya approval yang pending, yang approve atau yang reject, nanti kita bisa lihat. Request management, misalnya kayak ada laptop requisition, ya. Saya mau ada request nih, pengen laptopnya A, B, dan C. Manajernya siapa nih, gitu kan? Atau mungkin kenapa sih kita melakukan penambahan dari sisi hard disk, RAM, atau mungkin bahkan core, ada attachment apa nih, kita bisa tambahkan attachment. Brandnya apa, isunya apa aja, ini bisa kita tambahkan juga. Bahkan misalnya manajer kita nggak perlu lah, manajer nggak perlu, tapi kita tambahkan field lainnya, ini bisa kita tambahkan juga. Jadi apapun kita bisa set, misalnya dengan IT, dengan HR, atau mungkin nanti kita tambahkan
form kita sendiri dengan finance, ini bisa kita tambahkan. Nah, dari sisi user pun kita nanti bisa ada di kolom bawah ya. Kita dengan pakai chat. Mungkin kalau seorang IT dari sisi user ingin melakukan koneksi menggunakan WiFi, daripada saya harus create tiket ya, minta password WiFi dong, gitu kan? Ini lama banget nih, ya kan? Kenapa nggak kita langsung chat WiFi dong, gitu kan? Ini pasti kita lebih enak. Pada saat chat nanti akan direspon oleh tim backend atau tim helpdesk-nya kita. Jadi dengan kata lain, kita bukan hanya sekedar buat tiket, tapi kita bisa komunikasi juga dengan kita punya chat. Jadi nanti secara chatnya pun kita bisa melakukan history, apa aja yang sudah dilakukan, atau secara komunikasi apa aja yang sudah dilakukan oleh tim support dengan kliennya kita. Nah, kalau misalnya kita pakai WiFi password daripada pakai tiketing kayak begini kan, otomatis merusak SLA manajemennya kita. Padahal harusnya cuma WiFi password mah cuma dikasih, misalnya kayak P besar Akeong SSW0RD, itu kan cuma sebentar kita ketiknya. Daripada kita masukin ticketing system, otomatis kan kalau ticketing system ini kita sudah submit, otomatis dia akan menjalankan SLA management. Nanti dengan kategorinya atau impact-nya, walaupun misalnya urgent, tapi dikerjainnya ya cuma password mah besok aja lah saya kasih, atau mungkin belum saya kasih saat ini. Tapi balik lagi, urgent ini kan harus direspon lebih cepat ya. Jadi ini yang kita harus waspadai juga, jangan sampai seperti WhatsApp Wi-Fi yang harusnya simple diberikan, tapi masuk ticketing system. Nah, terus kemudian di sini adalah tampilan kalau kita sebagai end client yang tadi. Nah, nantinya kalau kita menggunakan yang namanya kita sebagai helpdesk atau technician-nya, ini adalah tampilan dashboard yang nantinya ini bisa kita customize. Jadi misalnya, oh missing page-nya saya mau ganti deh, saya mau turunin. Seperti ini pun bisa kita lakukan. Jadi drag and drop, terus apa aja widget yang bisa kita tambahkan. Misalnya KPI-nya pun mau kita buat sendiri, ini pun tidak ada masalah. Ini bisa kita tambahkan. Jadi apa yang nantinya akan kita tampilkan di dalam dashboard, itu kita bisa tambahkan dengan menggunakan widget, dan widgetnya pun bisa kita set dan kita bisa atur. Jadi nanti dengan kita punya widget, kita mau tahu nih, oh sistem health-nya ini kita dari 13 masih ada yang belum di-assign. Ternyata dari sistem health-nya kita dengan patch management ada satu yang high vulnerability dan ada 4 yang healthy. Nah, secara kita punya impact-nya, ya, secara patch-nya ini kita impact-nya kemana sih? Ada yang critical, important, moderate, low, atau mungkin yang tidak kita tentukan. Ini kita bisa lihat dan bisa kita tahu. Operating system yang ada di dalam kita punya environment paling banyak apa sih? Ya, misalnya dengan pakai Windows 10 Pro atau kita pakai Windows Server. Nah, kita bisa lihat secara dashboard-nya kita. Nah, kita bicara ticketing system. Jadi kalau ticketing system ini nanti bisa kita lihat status yang pastinya masih open atau belum close atau belum ada impact-nya. Ya, di sini siapapun yang request, kita bisa tahu, oh dengan subjek yang tadi kita sudah tambahkan, itu yang request siapa? Dia request-nya kapan? Dia akan assign-nya ke siapa? Nah, kalau biasanya secara workaround-nya belum kita tentukan, dia masih statusnya belum kita assign. Statusnya open misalnya dengan urgent. Jadi dengan kata lain, kita bisa lihat apa aja sih yang kita lakukan. Jadi work-nya apa aja nih, tas-tasnya apa aja sih, si A melakukan apa, komennya apa, ini bisa kita tambahkan. Jadi kita bisa reply, case-nya apa aja yang kita butuhkan, informasinya bisa kita tambahkan. Kita bisa kolaborasi dengan tim yang lain, atau mungkin kita bisa tambahkan catatan, terus secara diagnosisnya apa aja sih case ini yang secara apa aja sih. Misalnya, oh nggak ke-reach nih, otomatis apa yang harus kita lakukan. Kalau udah ke-reach, misalnya dengan kata lain, solusi apa aja yang akan kita berikan. Jadi nanti dari sisi tampilan klien, yang akan muncul di tampilan mereka adalah di sisi reply dan solution.
Jadi kalau untuk kolaborasi, denote, dan diagnosis, ini kita punya internal sistem aja yang akan kita lihat. Jadi nanti secara audit trail, kita tahu, oh, si SIS ini dia melakukan pembuatan tiket dengan ID sekian, subjeknya sekian, dari sekian, ya, dengan kodenya sekian, misal, terus ada impact terhadap departemen, semuanya kemana sih? Ini bisa kita lakukan. Terus kemudian kita bisa langsung respon due-nya kapan. Otomatis ke SLE P0. Misalnya nanti pun P0-nya bisa kita set. Kalau nggak ada respon sama sekali, kita bisa tambahkan, misalnya nanti naik. Biasanya kan kalau ticketing system itu kan biasanya dari help desk, terus nanti naik lagi ke tim support, nanti ke tim spesialis, nanti baru ke yang level-level naik lagi yang di atas. Kalau emang tidak bisa, pastinya akan ke atasnya lagi ya. Terus nanti sistem akan langsung melakukan assignment dari siapa ke siapa, karena dengan level auto assignment. Misalnya dengan kita pakai workaround tadi. Terus misalnya si SIS dia menambahkan note. Nah, ini bisa kita lihat lagi nih. Nah, nanti pun bisa tiket ini kita bisa terhadap case apa aja sih, asetnya apa aja sih. Misalnya dengan status ini, kita bisa relasikan dengan kita punya aset. Ya, jadi nanti dengan asetnya kita tambahkan relasi aset, misalnya, oh, ternyata case tersebut adalah di asetnya si A, atau di asetnya si B. Kita tambahkan relasi, ya. Nanti kita bisa, oh ya udah, ternyata case ini aset-asetnya adalah item A, item B, dan item C, dan lain-lain. Ini bisa kita set juga nih. Nanti pun kalaupun ada approval, kita bisa set. Oh, ternyata ada yang approve, ada yang mau kita ignore, atau mau kita remind. Perihalnya apa, ini bisa kita set juga nih. Ya, bisa kita lihat. Terus nanti tasknya apa aja yang dilakukan terhadap case tersebut. Misalnya ada kita pakai technician si A, ada apa nih tasknya? Install, uninstall, maintenance, release, replace, atau dan lainnya, ini bisa kita tambahkan juga nih. Statusnya apa? Pada saat kita melakukan implementasi ini, statusnya misalnya pending karena misalnya ada testing ya, atau mungkin ada yang lain, ini bisa kita pending. Atau mungkin kita statusnya bisa langsung masuknya di sini. Oh, ternyata dengan case ini kita ada mesti development stage, atau mungkin pending di vendor. Kita bisa tahu, jadi otomatis priority-nya mau ke siapa nih, tipe urgency-nya seperti apa, dan kita bisa lihat dari case yang kita submit, dia sudah overdue-nya kapan. Nah, terus kemudian kita pun nantinya bisa melakukan problem management. Jadi misalnya nanti ada Wi-Fi issue ya, kita bisa langsung sama seperti ticketing system, misalnya dengan kayak tadi relasinya berdasarkan request A, otomatis masuk ke dalam problem management, pastinya nanti akan melakukan change management atau pergantian manajemen ya kan. Misalnya dari Wi-Fi adapter A menjadi Wi-Fi adapter B, ini bisa kita tambahkan atau menjadi pergantiannya apa sih. Jadi dari sisi ticketing menjadi problem nanti menjadi perubahan, ataupun nanti kita bisa melakukan rilis ya. Jadi misalnya dengan software terbaru kita bisa melakukan rilis terhadap end client kita. Statusnya apa? Ini bisa kita set juga. Nah, kita kemudian lanjut ke aset. Aset nanti bisa kontrak atau purchase ya. Terus kemudian kita pun bisa melihat di sini ada hardware aset, software aset, dan non-IT aset. Dan kita pun bisa melakukan penambahan yang namanya software license dan software meter. Jadi nanti dari sisi kita punya aset ya, misalnya dengan kita pakai Windows laptop, apa aja sih yang serial number yang kita gunakan, komputer propertiesnya apa aja ya, kayak Windows 10 Pro versionnya berapa, arsitekturnya berapa, memori atau core-nya berapa, ini bisa kita lihat. Terus secara kalaupun nantinya kita mau custom field, misalnya di sini ada SAP code, schedule maintenance, aset kategorinya, ini bisa kita tambahkan di custom field. Jadi dari sisi hardware apa aja sih OS-nya, BIOS-nya, misalnya BIOS-nya udah pakai password atau belum, terus memorinya ya,
dari total slotnya ada berapa, yang free slotnya berapa, yang udah kepakainya berapa, dengan tipenya apa aja. Ini bisa kita lihat. Prosesor, network, motherboard, kita bisa lihat lebih detail. Jadi secara inventory, inventarisir lebih baik lagi. Nah, secara baseline, kita pun sudah bisa lihat baseline-nya, misalnya di sini terhadap activation statusnya seperti apa. Dia sudah terlisensi atau belum. Jadi secara baseline-nya atau standarisasinya dia sudah sama dengan 8 GB atau belum. Sudah domain apa belum. Nah, ini bisa kita lihat lagi. Ini bisa kita atur terhadap baseline-nya kita. Terus secara software apa aja sih yang diinstal? Ini bisa kita tambahkan juga nih. Jadi nanti softwarenya pun bisa kita tambahkan, oh ternyata kita pakai OneDrive, kita tambahkan pun bisa. Jadi software-software inventorisir yang ada di dalam kita punya desktop, ini terlihat. WinSCP, SQL Server, Mozilla Firefox, terus user-usernya yang ada di dalam kita punya inventarisir itu ada siapa aja sih? Terus nanti ada relasinya terhadap kita punya event, misalnya kayak tadi, kita punya request-nya berhubungan dengan apa, ternyata berhubungan dengan desktop 1, nanti akan muncul di kita punya sistem ini. Nah, secara historinya nanti bisa kita lihat, ya, mau dari scan history, terus ada change log-nya nggak, gitu kan, dari kita punya komponen, terus kita ada movement-nya, misalnya dari divisi A ke divisi B, atau ada repair history, ini bisa kita lihat. Jadi secara notifikasi kita pun tahu apa aja yang dilakukan. Jadi secara audit trail-nya kita bisa tahu siapa dan kapan. Nah, nanti kalau kita sudah menggunakan agent, kita bisa tambahkan juga agent, dan bahkan kita bisa menambahkan depresiasi ya. Pastinya kan setiap aset, misalnya dengan pakai depresiasi, kita bisa tambahkan atau bisa kita hitungkan depresiasinya sebesar apa sih asetnya, misalnya apa nih yang bisa kita hitung. Jadi penghitungan sampai depresiasi pun terhadap aset ini bisa kita tambahkan. Dan dari sisi kita pakai barcode ataupun QR code, ini bisa kita tambahkan juga nih. Location nanti misalnya kita, oh ternyata desktop 1 ini ada di Asia, ada di USA. Ya. Ini bisa kita tambahkan juga. Terus kemudian dari sisi patch management ini tidak di-approve, yang ibaratnya yang, oh ternyata dengan kita pakai knowledge base sekian, itu yang belum diinstal adalah agent 23. Tapi dengan kita pakai knowledge ini, ada di agent mana aja sih yang sudah diinstal ya. Itu kita bisa lihat lagi. Di sini saya coba ambil contoh di tempat yang lain. Nah, di sini kayak misalnya dengan kita punya, oh agent 18 belum ada nih knowledge base nomor sekian. Ataupun kita mau lihat di komputer apa aja sih ya. Misalnya di komputer kita pakai, di sini saya pakai yang agent 20. Saya lihat yang cari yang ada contohnya. Nah, kayak di sini, misalnya dengan kita pakai agent 23, itu belum ada yang namanya patch management dengan kumulatif KB number sekian. Otomatis ini mau kita install atau tidak nih, ya kita mau install patch atau tidak. Nah, dengan posisi knowledge base nomor sekian, yang sudah diinstal apa aja sih? Kalau tadi kan yang masih belum terinstall ya. Yang sudah diinstal otomatis dengan patch number atau knowledge base number sekian. Ini yang sudah kita lakukan install. Ini sudah kita install, atau bahkan mungkin nantinya kalaupun kita ignore-nya apa aja sih. Terus kemudian pada saat package deployment, kita ingin melakukan yang namanya install atau uninstall ya. Kita mau install package, mau uninstall package-nya apa aja, ini kita bisa tambahkan. Misalnya dengan kita pakai 7-zip, kita mau uninstall, itu kita bisa tambahkan ya dengan apa sih kita statusnya, mau langsung local office, otomatis yang ada di dalam grup local office yang sebanyak 20 unit, atau mungkin di yang XX itu ada sebanyak 2 unit atau 2 laptop atau mungkin 2 device yang akan kita melakukan uninstall.
Jadi nanti kita bisa tambahkan juga deployment policy-nya seperti apa, nanti yang akan dinotifikasinya siapa nih. Kalaupun gagal, apakah kita mau retry? Berapa kali? Ini bisa kita set. Nah, terus kemudian pada saat ke knowledge management, ini pun kita bisa create ya, kayak tadi, misalnya kayak guideline, dengan kita punya insiden sekian, ini statusnya apa nih? Udah kita publish atau masih draft? Siapa yang udah ngasih jempol? Ya, jempolnya yang ke atas ya, bukan yang ke bawah. Ini berapa banyak sih? Ini bisa kita lihat. Terus kemudian dari kita punya reporting, ya, reporting ini bisa kita custom. Jadi kita custom ini di sini adalah modelnya apa? Misalnya kita dengan pakai asset management ya di hardware asset. Otomatis nanti dia akan melakukan perubahan atau riset dengan kita pakai apa sih hardware-nya. Misalnya dengan kita pakai yang namanya komputer. Jadi nanti dari komputer ini kita bisa ada software, ada hardware-nya ya. Terus tipenya apa? Tabular, matrix, summary, atau bahkan plugin. Nah, nanti terus kemudian dengan kita filter, itu mau filternya date-nya kapan sih? Berdasarkan audit date, assignment date, atau ada warranty expire. Nanti kita grupnya berdasarkan apa? Misalnya kita grupnya berdasarkan lokasi, atau mungkin kita mau tambahkan kondisi. Jadi kita pengen by location, tapi dengan misalnya produknya apa nih, yang termasuk di dalam apa, atau mungkin yang tidak termasuk di dalam apa, itu kita bisa tambahkan. Jadi dengan by location, tapi dengan kondisi orang IT aja nih, ya, atau mungkin dengan kita pakai finance, ini pun bisa kita tambahkan apa aja field yang akan kita tampilkan. Jadi misalnya dengan pastinya dengan ID, misalnya dengan IP address, contohnya ya. Nantinya di sini kita bisa tambahkan berdasarkan chart-nya pun mau kita tambahkan atau tidak, mau pie, mau bar, atau mau line, ini bisa kita tambahkan. Di sini mungkin filtrasinya saya hilangkan terlebih dahulu. Sini based on location saja, kita coba create testing demo. Oke, di sini masih ada yang chartnya belum, kita save. Nanti kita bisa lakukan preview. Jadi dengan aset ID-nya nomor sekian, itu IP address-nya berapa sih? Berdasarkan kita set grupnya by location. Ada yang di Asia, US, Filipina, gedung A, atau mungkin di yang lainnya, ini bisa kita grouping. Nah, terus kemudian nanti dari report tersebut, kita mau PDF, Excel, CSV, atau bahkan Word, ini bisa kita download, dan kita bisa melakukan ekspor via email ya. Nantinya bisa kita kirim email. Misalnya nanti bisa kita kirim email, mau pakai Excel, PDF, PowerPoint, jadi attachment atau attachment link. Ini nanti bisa kita sediakan, dan nantinya pada saat kita bisa melakukan scheduling. Jadi dari tes demo yang tadi saya sudah buat, schedule-nya kita bisa siapkan. Jadi kita jangan takutnya lupa ya. Misalnya schedulingnya adalah weekly atau bahkan mungkin monthly sekalian, dari kapan sampai ke kapan. Ini bisa kita atur ya tanggalnya. Di sini misalnya kita mulai dari tanggal 1 sampai 31 ya. Jadi date-nya setiap tanggal 31 mulai dari 1 Februari
rule ini nanti akan melakukan generate-nya setiap hari kepada siapa sih? Mau ke per individual, ya, atau bahkan ke grup. Nanti sebagai attachment atau attachment link, formatnya apa? Mau PDF, Excel, CSV, atau bahkan Word. Ini pun bisa kita tambahkan juga emailnya. Nanti kita set scheduling terhadap kita punya report. Jadi biar report ini tidak lupa, oh iya, report ini per kapan sih terakhirnya? Nah, ini bisa kita lihat. Oke, ini adalah tampilan dari sisi metadata. Oke, mungkin dari tampilan di sini kita bisa lihat seperti apa metadata bisa bekerja ya. Terus kemudian bagaimana cara metadata melakukan mempersimpel dan terhadap kita punya sistem itu lebih mudah lagi. Jadi nanti pada saat kita di admin console, kita menggunakan workflow, kita bisa langsung lakukan apa aja sih triggernya, kondisinya seperti apa, actionnya seperti apa. Ini yang nantinya akan memudahkan kita. Ya, itu saja tampilan demo yang bisa saya infokan. Jadi nanti mungkin ke depannya jika ingin lebih dalam lagi, nanti kita bisa lebih per individual ya, dengan PC Man. Mungkin ada beberapa customer yang sudah kita jalan bareng juga dengan PC Man. Ya, oke, Bu Ida, saya kembalikan ya Bu Ida. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Rian. Oke, jadi mungkin ada pertanyaan yang masih belum terjawab, nanti mungkin saya bantu rekap dan nanti saya bantu kirimkan nanti setelah Bapak Ibu semua mengisi feedback form ya. Oke, kita langsung aja next-nya ke pengisian feedback form. Karena dengan mengisi feedback form ini, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, akan mendapatkan rekap agenda webinar hari ini, akan mendapatkan slide presentasi, kemudian juga akan mendapatkan rekaman webinar, dan juga rekapan Q&A pada webinar hari ini. Oke, Pak Ade bisa langsung di-share untuk link dan juga QR code-nya. Saya bantu share di kolom chat. Oke, baik Bu Ida, ditunggu ya. Apakah sudah muncul di layar? Sudah, Pak Ade. Ya, bisa di slideshow, Pak Ade. Ya, saya tunggu mungkin 2-3 menit kali ya. Ya, ini feedback form 2-3 menit, nanti setelah diisi, mungkin next-nya langsung kita ke undian door prize, Bapak Ibu semua.
Oke, yang mengisi feedback form sudah ada 17 orang. Dari total attendee, sebentar saya cek dulu. Ya, dari total attendee 33 orang. Masih ditunggu ya untuk yang belum mengisi feedback form. Oke, sudah ada total 23 orang yang mengisi feedback form. Mohon maaf Bapak Ibu, audionya tidak keluar suaranya, jadi rada sepi. Mungkin saya paralel langsung ini aja kali ya. Langsung saya list namanya yang untuk ke pengundian. Mohon ditunggu. Oke, sudah ada 25 orang yang mengisi feedback form. Sebentar. Saya masukin dulu namanya satu-satu. Oke. Ya, jadi nanti di door prize ini saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Nanti ini namanya akan diundi, akan kita putar. Jadi nanti akan ada 3 pemenang. Di mana ada juara 3, juara 2, dan juara 1 nanti akan masing-masing mendapatkan shopping voucher dari persembahan dari PT Sistek Karisma. Oke. Undi aja kali namanya ya. Oke, thank you Pak Ade udah share feedback formnya. Ini aku langsung tarik screen-nya ya untuk tampilkan wheel of name-nya. Iya, sudah terlihatkah layar saya Pak Ade? Bisa dibantu konfirmasi? Iya, sudah terlihat, Ida. Ini mau testing dulu atau langsung dieksekusi? Kita langsung aja kali ya, waktunya kita udah
melebihi waktu nih Pak Ade. Oke, baik, Oke, silakan. kita langsung mulai aja Pak Ade bantu untuk join ya di pengundian ini biar seru. Iya, baik. Oke, kita langsung ke juara ketiga dulu. Oke, kita spin dari sekarang. Ya, baik. Siapakah yang beruntung untuk posisi ketiga pada siang hari ini? Pak Oh Denny yes. Rizky Ariesta. Oh ya, saya lupa ingatkan untuk jangan lupa absen di kolom chat untuk menyatakan kehadiran. Selamat Pak Denny Sorry, Rizky Ariesta ya. Bisa Bapak konfirmasi Denny. kehadirannya Pak? Iya, Bapak Denny. Saya tunggu Hadir, Bu. dihitung dari Terima kasih. 5 kali. Oh, hadir. Ya. Baik. Thank you Pak Denny. Nanti saya bantu untuk konfirmasi melalui chat ya, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar, saya hapus namanya Pak Denny ya. Oke, kita langsung ke juara yang kedua. Spin. Bapak Hardi Agung Wibowo. Bapak Hardi, apakah Bapak masih bersama kami di sini? Sudah konfirmasi melalui chat tidak? Pak Oke, Hardi sudah konfirmasi melalui chat ya, Pak. Ya, oke, sah ya. Oke, congrats Pak Hardi. Sah nih Pak. Oke, kita langsung ke juara yang pertama ya. Izin hapus namanya Pak Hardi. Oke, kita langsung spin saja untuk juara pertama. Sekarang ada kaget. Bapak Arfiansyah. Bapak Arfiansyah, apakah Bapak masih bersama kami di sini? Ya, kita hitung mundur ya sampai dari angka 5. Oh ya, sudah konfirmasi dari chat ya, hadir Ida. Pak Arfiansyah. Ya. Selamat Pak Arfiansyah, Pak Hardi sama Pak Denny. Nanti saya bantu konfirmasi melalui chat ya Pak ya untuk pengiriman hadiahnya. Oke, ini Pak Ade kita nggak terasa nih sudah di penghujung waktu. Sekarang aku mau ingetin untuk para peserta yang sudah join untuk follow akun sosial media PCman di @PCmanID untuk Instagram, Pasifik Cipta Mandiri untuk Facebook, dan PCman Indonesia untuk LinkedIn karena kita sering membagikan informasi mengenai IT terupdate di sosial media kita. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rian atas partisipasinya telah memberikan informasi terupdate mengenai apa itu tadi sangat jelas ya tadi sudah disampaikan mengenai metadata service ops itu apa, cara kerjanya seperti apa, tadi juga disampaikan demonya juga study case-nya seperti apa. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Mbak Vivi, terima kasih juga untuk prinsipal metadata yang sudah join. Dan tentunya terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti dari awal hingga acara ini selesai. Sampai berjumpa di akhir acara, di acara selanjutnya. Maksud saya Harun Musfida, pamit undur diri. Stay healthy and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mendapatkan update informasi seputar teknologi IT, silakan follow akun sosial media kami di @pcmanid untuk Instagram dan Facebook, PCman Indonesia untuk LinkedIn, dan PCman ID untuk official channel YouTube kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Untuk mendapatkan update informasi seputar teknologi IT, silakan follow akun sosial media kami di @pcmanid untuk Instagram dan Facebook, PCman Indonesia untuk LinkedIn, dan PCman ID untuk official channel YouTube kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Untuk mendapatkan update informasi seputar teknologi IT, silakan follow akun sosial media kami di @pcmanid untuk Instagram dan Facebook, PCman Indonesia untuk LinkedIn, dan PCman ID untuk official channel YouTube kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Untuk mendapatkan update informasi seputar teknologi IT, silakan follow akun sosial media kami di @pcmanid untuk Instagram dan Facebook, PCman Indonesia untuk LinkedIn, dan PCman ID untuk official channel YouTube kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Untuk mendapatkan update informasi seputar teknologi IT, silakan follow akun sosial media kami di @pcmanid untuk Instagram dan Facebook, PCman Indonesia untuk LinkedIn, dan PCman ID untuk official channel YouTube kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Untuk mendapatkan update informasi seputar teknologi IT, silakan follow akun sosial media kami di @pcmanid untuk Instagram dan Facebook, PCman Indonesia untuk LinkedIn, dan PCman ID untuk official channel YouTube kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Untuk mendapatkan update informasi seputar teknologi IT, silakan follow akun sosial media kami di @pcmanid untuk Instagram dan Facebook, PCman Indonesia untuk LinkedIn, dan PCman ID untuk official channel YouTube kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya.